Hai semua, Mas Astro di sini. Ini adalah info antariksa sepekan dari tanggal 30 Maret sampai 4 April 2025. Info utama kita pekan ini diantaranya uji coba peluncuran perdana roket Spektrum dari ISAR berakhir spektakuler. Misi berawak sipil Frame 2 oleh SpaceX, misi berawak keluar angkasa pertama dalam sejarah yang melintasi jalur orbit kutub. Selain keduanya juga ada info peluncuran lainnya ya. Langsung saja kita mulai yang pertama, 30 Maret 2025, CASG Lomas 7A DJSW 16 diluncurkan dari situs peluncuran antariksa Wenchang, Cina, membawa satu satelit ke orbit transfer geostasioner. Satelitnya sendiri tidak diinfokan secara detail peruntukannya ya. Pihak Cina hanya mengklaim ini adalah satelit eksperimen teknologi komunikasi. Peluncuran kedua masih di tanggal yang sama, ISAR Spektrum Going Full Spectrum Demo Flight diluncurkan dari pad peluncuran orbital lapangan roket Andoya, Nordland, Norwegia. Jadi ini adalah peluncuran perdananya roket Spektrum dari perusahaan startup roket ISAR untuk menguji kemampuan sistem dengan tujuan ke orbit dekat. Ini tanpa muatan ya. Mengawali T0 dengan sangat sempurna, seluruh engine menyala full power, berhasil lepas landas dan tower clear. Tapi beberapa detik kemudian Spektrum kehilangan kendali dan seluruh engine-nya, lalu menukik kembali ke bumi dengan bahan bakar penuh. Dan kedabum! Spektakuler. Ya, siapa bilang meluncurkan roket itu gampang? Makanya ada pepatah, it's rocket science. Jadi roket ISAR ini adalah pendatang baru dari banyaknya startup roket kelas ringan dan menengah yang menjamur akhir-akhir ini, yang berharap bisa mengambil porsi untuk customer kelas Kere-Hore, di mana pangsa pasar prospeknya belakangan ini cukup besar ya. Dengan kegagalan perdana ini, pastinya ISAR akan melakukan investigasi, lalu menyempurnakan Spektrum agar menjadi roket yang handal sehingga mampu melayani customer di masa depan. Better luck next time ISAR. 1 April 2025, SpaceX Falcon 9, Starlink Group 6 dan 80 diluncurkan dari pad SLC-40 di Stasiun Angkatan Antariksa Amerika, negara bagian Florida, membawa 28 satelit Starlink ke orbit dekat untuk melengkapi jaringan konstelasi satelit Starlink di grup 6 dan 80. Booster yang digunakan berseri B1080 telah terbang sebanyak 17 kali dan kali ini berhasil kembali mendarat di drone ship Just Read the Instructions. Peluncuran kedua di hari yang sama, 1 April 2025, SpaceX Falcon 9 Frame 2 diluncurkan dari pad LC-39A di Pusat Antariksa Kennedy Space Center, negara bagian Florida. Booster yang digunakan berseri B1085 telah terbang sebanyak 6 kali dan kali ini berhasil kembali mendarat di drone ship A Shortfall of Gravitas. Oke, jadi Frame 2 ini adalah misi berawak yang keseluruhan krunya dari sipil ya. Misi Frame 2 diawaki oleh Chun Wang sebagai komandan misi, Jennick Mikkelsen sebagai komandan wahana, Rabea Roge sebagai pilot, dan Eric Phillips sebagai medik dan mission specialist. Beberapa hal menarik yang perlu kita ketahui mengenai misi ini. Yang pertama, Frame 2 akan menjadi misi berawak keluar angkasa pertama yang akan melewati jalur orbit polar di orbit dekat dengan inklinasi 90 derajat terhadap khatulistiwa, di mana setiap satu orbit akan selalu melintasi kutub utara dan selatan secara bergantian. Memang orbit yang agak nyeleneh ya, tapi ya mau mereka ya begitu. SpaceX just make it happen. Mungkin penjelasan selanjutnya akan menjadi jawaban mengapa mereka memilih orbit tersebut. Kedua, Frame 2 diawaki seluruhnya dari kalangan sipil yang memiliki ketertarikan tentang lingkungan kutub dan dengannya diharapkan akan memperkaya pemahaman yang bermanfaat. Itu juga mengapa misi ini dinamai Frame 2, terinspirasi dari kapal Norwegia Frame yang digunakan saat eksplorasi kutub pada abad ke-19, mencerminkan semangat petualangan dan penemuan. Selain sebagai turis, mereka juga akan melakukan beberapa pengamatan dan eksperimen ilmiah seperti percobaan pertama menumbuhkan jamur di luar angkasa, pengambilan X-ray pertama pada tubuh manusia di orbit, dan penelitian tentang dampak microgravity terhadap sistem muskuloskeletal. Kemudian ada eksperimen adaptasi gravitasi, di mana setelah kembali ke bumi, awak akan menghindari bantuan medis dan menjalani mobilitas seperti biasa
untuk mempelajari bagaimana tubuh beradaptasi secara alami dengan gravitasi setelah berada di luar angkasa. Dan tentu saja yang paling utama tentang pengamatan kutub yang memungkinkan pengamatan langsung wilayah kutub bumi dari orbit, memberikan data dan perspektif baru yang sulit diperoleh dari misi orbit biasa. Ketiga, menggunakan kapsul Crew Dragon Resilience. Jadi ini adalah kapsul yang sama yang digunakan pada misi sipil lainnya seperti Inspiration 4 pada September 2021 dan Polaris Dawn pada September 2024. Di mana kapsul ini memiliki kemampuan bisa diubah konfigurasi pada bagian nose cone atau moncongnya, antara memakai kupola atau dome pengamatan seperti yang digunakan pada misi Inspiration 4 atau Frame 2 ini. Bisa juga dipasang adaptor docking ke ISS seperti pada misi Crew 1, atau sebagai palka yang bisa dibuka langsung ke ruang hampa seperti pada misi Polaris Dawn. Ketiga, penggagas dan pendana misi ini adalah komandannya sendiri ya, yaitu Chun Wang, di mana orang ini punya profil yang cukup menarik. Menjalani misi dengan membawa identitas sebagai warga negara Malta yang baru didapat pada 2023, di mana sebelumnya dia adalah warga negara Cina yang menurut pengakuannya sudah jarang pulang semenjak 2013 saat ia mulai mendirikan perusahaan penambangan Bitcoin dan setelahnya selalu berpindah-pindah. Termasuk juga sempat tinggal di Svalbard, sebuah teritori Norwegia yang terkenal di dalam lingkar kutub utara yang penduduknya sebagian besar adalah para ekspat penggila lingkungan kutub. Dan di kota inilah juga Chun Wang bertemu dengan awak kru Frame 2 lainnya. Penting kita bahas tentang latar belakang si Chun Wang ini karena kalau dia masih menggunakan identitasnya sebagai warga negara Cina, kemungkinan besar akan ditolak SpaceX ya, mengingat walaupun SpaceX adalah perusahaan swasta yang memiliki wahana peluncuran atau roket dengan fasilitas kepelatihan astronot untuk sipil, tapi peluncurannya tetap dilakukan dari fasilitas milik NASA dan memerlukan otorisasi dari FAA sebagai pihak yang berwenang memberi izin peluncuran. Jadi konteks dan korelasinya apa ini? Ya, jadi guys, ini berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan oleh Amerika yang melarang interaksi dengan Cina dan seluruh afiliasinya di bidang antariksa sebagai bentuk kekhawatiran keamanan nasional terkait transfer teknologi. Mengenai detail dan implikasi yang terjadi akibat saling sentimen kedua negara sampai keluar angkasa akan Mas Astro bahas di video lainnya ya. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan. Nah, jadi dengan kehadiran Chun Wang mulai dari penggagas, pendana, bahkan menjadi komandan misi, apakah ini menjadikannya sebagai orang Cina pertama yang mengawaki roket dari Amerika terlepas adanya undang-undang pelarangan tersebut? Oke, lanjut ke info peluncuran lainnya ya. Masih di tanggal yang sama dengan peluncuran Frame 2, CASC Longmas 2D for Satnet Test Satellites diluncurkan dari situs SLS-2 di pusat peluncuran satelit Jihuan, Cina, membawa 4 satelit pengujian teknologi ke orbit dekat untuk rencana infrastruktur konstelasi satelit Satnet. Kemudian di 3 April 2025 ada CASC Longmas 6 Tianping 3A dan 02 diluncurkan dari pad LC-16 di pusat peluncuran Taiwan, Cina, membawa 1 satelit target kalibrator berbasis permukaan. Juga memiliki kemampuan pengamatan atmosfer dan lingkungan orbit dekat. Tujuannya tentu saja ke orbit dekat. 4 April 2025, SpaceX Falcon 9, Starlink Group 11 dan 13 diluncurkan dari pad SLC-4A di basis Angkatan Antariksa Amerika Vandenberg, negara bagian California, membawa 27 satelit Starlink ke orbit dekat untuk melengkapi jaringan konstelasi satelit Starlink di grup 11 dan 13. Booster yang digunakan berseri B1088 telah terbang sebanyak 5 kali dan kali ini berhasil kembali mendarat di drone ship Of Course I Still Love You. 5 April 2025, setelah 4 hari dan dengan total 55 kali orbit, Frame 2 akhirnya menyelesaikan misi mereka dan kembali ke bumi dengan titik pendaratan di lepas pantai California. Menjalani seluruh prosedur re-entry tanpa kendala apapun, mulai dari de-orbit burn, memasuki atmosfer,
parasut mengembang, dan splashdown. Penanganan oleh kru permukaan SpaceX sampai diangkat ke kapal recovery vessel, seluruh kru Frame 2 terlihat sehat dan masih semangat. Dan seperti janji mereka, seluruh kru Frame 2 atas nama Science tidak akan didampingi oleh tim medis dan langsung akan melakukan aktivitas secara normal. Tujuan dari eksperimen ini seperti yang kita bahas di awal adalah untuk memahami bagaimana reaksi tubuh beradaptasi selama beberapa waktu berada di lingkungan microgravity luar angkasa. Data yang nanti didapat akan menjadi sumbangsih mereka untuk dunia eksplorasi antariksa. Contohnya ketika suatu saat nanti manusia menjalani misi ke Mars, di mana tentu saja saat itu terjadi tidak akan ada siapapun di Mars yang akan menyambut. Jadi siapapun nanti kru pertama ke Mars harus beradaptasi sendiri atas jet lag perjalanan antar planet yang akan dihadapi. Terlihat di sini kru Frame 2 walaupun sedikit sempoyongan tapi tetap semangat ya. Dengan berakhirnya misi Frame 2 ini, kru telah mendapatkan pengalaman baru dan sangat berharga pada jalur orbit kutub. Persis seperti yang mereka harapkan sebagai orang-orang yang memiliki antusiasme tinggi kepada lingkungan kutub. Dan misi ini didedikasikan kepada para kru kapal penjelajah Frame pada 1911 sebagai manusia pertama yang mencapai kutub selatan. Saya Mas Astro pamit undur, panjang umur dan sejahtera untuk kita semua. Peace.